Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 1 dalam media pembelajaran yang berjudul Kisah Teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Gajah atau 20 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwariskan putranya. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Aminah binti Wahab dari keluarga kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa bayi diasuh oleh Halimah. Setelah usia lebih kurang 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali Muhammad kepada Aminah. Pada masa kanak-kanak, Muhammad kecil selalu diajak pamannya Abu Thalib untuk mengembala kambing. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan untuk kita sebagai umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat surat Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya di hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Ayat di atas menjelaskan pada intinya kita harus mengikuti suri tauladan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah atau suri tauladan artinya teladan yang baik. Selaku umatnya kita harus mencontoh sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani adalah dapat dipercaya, jujur, pemurah, pengasih, dan penyayang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok pribadi yang sederhana, lemah lembut, dan teguh pendirian. Beliau ummi atau tidak bisa membaca dan menulis, tetapi arif, bijaksana, memiliki kemampuan kepemimpinan yang tinggi, ikhlas berjuang, dan rela berkorban, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penuh dengan kasih sayang. Sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, amanah atau dapat dipercaya. Ketika waktu kecil, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak orang yang meminta kambing supaya digembalakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sangat teguh, rajin, ulet,
memelihara kepercayaan yang diamanatkan kepadanya. Karena sikapnya ini, beliau diberi gelar Al-Amin atau dapat dipercaya. Yang kedua, ketika masih remaja, Nabi Muhammad SAW pernah mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Saat itu terjadi para pemimpin suku Quraisy berebut untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Mereka percaya yang mengembalikan merupakan orang yang paling mulia. Hampir terjadi pertengkaran dan pertumpahan darah. Akhirnya mereka sepakat memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mencari solusi. Nabi menghamparkan sorbannya, lalu meletakkan batu Hajar Aswad di tengahnya. Kemudian mempersilahkan para pemimpin suku kaum Quraisy untuk memegang ujung sorban, mengembalikan batu Hajar Aswad bersama-sama ke tempat semula. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yaitu syidik, yang artinya jujur. Khadijah adalah seorang pengusaha yang sukses. Beliau pernah mempercayakan dagangannya kepada orang lain, namun ternyata orang yang diberi tugas bukan orang yang jujur dan membuat merugi. Setelah Khadijah mendengar keterampilan, keuletan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW, ia tertarik untuk mengangkat sebagai pegawainya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dipercaya sebagai penanggung jawab perdagangan ke Syam dan negeri-negeri lainnya. Beliau sangat jujur, ulet, rajin, dan tidak pernah mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi. Seluruh hasil perdagangan diserahkan kepada Siti Khadijah. Karena kejujurannya Nabi Muhammad SAW, Khadijah akhirnya tertarik dan menikah dengan beliau. Sifat yang ketiga yaitu beliau memiliki sifat pemurah. Pemurah selalu melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu didatangi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang tersebut meminta pertolongan, meminjam modal untuk usaha. Tetapi saat mereka merugi, tidak mengembalikan pinjaman. Nabi Muhammad SAW tidak tega untuk menagihnya, bahkan membebaskannya agar selamat dari tuntutan di akhirat. Sifat Nabi pemurah, memberi pinjaman modal untuk usaha secara tidak langsung mendorong banyak keinginan orang untuk menjadi pedagang yang jujur. Nabi Muhammad SAW juga senantiasa memberi petunjuk dan dorongan mengenai seluk-beluk perdagangan yang baik kepada mereka. Itulah sebabnya sebagai penduduk kota Makkah yang pada mulanya miskin dapat menjadi kaya dan sejahtera. Yang keempat, sifat yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW yaitu pengasih. Nabi Muhammad SAW selalu mengasihi semua umatnya tanpa pandang status dan kedudukan mereka. Beliau amat menyayangi keluarganya, menyayangi anak yatim, fakir miskin, dan orang yang terkena musibah. Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada putrinya Fatimah Zahra. Fatimah adalah putri kesayangan beliau hingga suatu saat ketika Nabi sedang sholat, putra Fatimah yang bernama Husain naik ke punggungnya. Beliau tidak marah sedikit pun. Husain dibiarkan menunggu hingga turun. Baru setelah turun Rasulullah meneruskan sholatnya. Pada peristiwa Fathul Makkah, Rasulullah beserta pengikutnya membebaskan kota Makkah pada tahun ke-9. Beliau menunjukkan kebesaran jiwanya, mengampuni dan mengasihi seluruh kaum yang pernah membenci dan menghalangi dakwahnya di Mekah. Yang terakhir, beliau memiliki sifat penyayang. Nabi Muhammad SAW menjunjung tinggi hak asasi manusia atas persamaan derajat dan martabat manusia. Beliau membebaskan budak secara cuma-cuma, merupakan hal
yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci perbudakan. Namun ada seseorang budak yang bernama Zaid yang telah dibebaskan, namun ingin tetap tinggal bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid sebenarnya adalah keluarga terhormat yang diculik. Suatu hari keluarganya mengetahui dia tinggal bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Zaid yang bernama Haris ingin membebaskan dan mengambilnya kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa Zaid sudah bebas dan bebas pergi kemanapun yang ia keinginkan. Ketika Zaid dipertemukan dengan keluarganya, Zaid tetap memilih untuk tinggal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali pemaparan, penjelasan, sejarah, keteladanan kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.